ketemu lagi di episode kedua dengan dua bersaudara yang aneh. Dengan yang saya temukan, ya ditemukan sih, bisa aja ditemukan, tapi luar biasa. Orang tuanya sangat beruntung gitu ya. Kalau kemarin kita bicara tentang bullying, kita hari ini bicara tentang seks edukasi gitu ya, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman tentang kehidupan seksualnya. Ini kayaknya tabu, tapi memang teman-teman harus tahu nih. Kita bicara kayaknya kalau dari wajah kan maksudnya dewasaan Asep untuk masalah ini. Meskipun baru kelas 1 SMP, kita belajar ngobrol-ngobrol di backstage. Gila banget pengalamannya. Nggak usah kenalan lagi dengan dua bersaudara yang luar biasa ya, tidak culun sih ya, lebih dari itulah. Oke, kita bicara dari adik dulu nih, dulu. Asep nih, pertama kali suka sama lawan jenis itu kelas berapa? Suka lah gitu. Suka tuh kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu mulai suka sama cewek atau cowok itu? Cewek. Nah, cewek. Oke. Kalau ke cowok gimana? Itunya apa ya? Sex appeal-nya atau ketertarikan seksnya? Ada dulu. Enggak. Biasa aja. Jadi yang ada mau ngajak lari gitu ya, bukan mau ngajak kencan. Pernah pacaran nggak? Pacaran. Sampai kelas 1 SMP ini, pernah nggak? Belum. Soalnya nggak jadi Pak. jadi. Aku percaya itu. Jadi pertama suka itu kelas 3 SD. Ya. Sama ke teman sekelas. Ya. Oke. Bukan sama tetangga rumah, bukan. Itu kelas 3 SD suka diungkapkan atau hanya sekedar suka aja? Dipendam, Pak. Oh, dipendam. Suka aja, iya. Sampai hari ini kelas sudah berarti udah 4 tahun nggak disampaikan? Enggak. Kenapa? Nggak berani atau hanya gimana? Takut ditolak. Takut ditolak. Jadi sukanya itu suka hanya memandang aja, suka ingin memiliki, atau suka apa sih dalam konteks yang Asep rasakan hari ini? Memandangnya suka aja, Pak, enak. Oh, enak ya. Kalau lihat adem gitu ya. Kayak ada lagi lagi panas, hujan gerimis, terus ada ada pelangi gitu ya. Oh, damai banget gitu. Tipikalnya seperti apa sih? Cantik banget, putih atau kayak gimana? Kalau cantik banget sih nggak perlu, Pak, soalnya kan ini juga pas-pas. Tahu diri. Jadi dia biasa ngukur diri gitu kan. Introspeksi lah. Terus apa? Yang penting kayak orangnya itu lebih santai, kalem. Oke. Jadi tidak nuntut lah. Iya. Jadi mau misalnya punya rumah, nggak punya rumah ya udahlah. Masih kelas 1 SMP, belum ke sana. Tapi Asep itu berpikirnya suka itu dalam konteks buat nyaman ada ya. Kalau Nugrani kan baru lulus kuliah, berarti pernah pacaran berapa kali nih? Kalau pacaran udah mau ketiga kalinya. Enggak, ketiga kali. Yang jadi bilang yang jadi. Tapi kalau ditolak berapa kali? Udah 10 kali. Percaya. Ini parah. Mending gak jadi udah. Nah, konteks pertama kali pacaran itu kelas berapa sih? Kalau pacaran paling kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA mulai pacaran dan akhirnya sampai sekarang. Yang sekarang kan masih lah ada gitu ya. Masih ada ya. Bahaya banget. Nah, terus ini kan bisa saya nggak akan beri mainnya ke siapa dengan siapa. Tapi pengalaman interaksi seksual dalam konteks interaksi antara laki-laki dengan perempuan yang Nugraha alami apa sih gitu? Paling buat yang pertama yang berapa, Pak? Enggak, pokoknya hubungannya itu sampai pada level mana sih gitu kan? Pegangan tangan kan, kita ini agak sedikit kalau misalnya ciuman atau meluk apa sih? Paling awal-awal kan biasalah kalau pacaran tuh pegangan tangan dulu. Aduh, Asep pernah lihat kakak Asep itu pegang? Pernah, Pak. Aduh, pernah diajak nonton bareng? Enggak. Kalau Asep enggak, kalau pacaran Kalau Asep enggak pernah diajak nonton. Enggak. Aduh. Bahaya, Pak. Bisa bocor. Dan pegangan tangan gitu kan. Terus paling level tertinggi paling cium, Pak. Cium pipi. Cium pipi. Itu pun kalau
istilahnya ada ini ya, ada apa ya? Ada momen. Ada momen maksakeun, ada. Gila. Abis ini orang tua tahu. Tapi itu kan nggak jadi kebiasaan. Cuman dalam artian mungkin kayak cipika-cipiki mungkin ya gitu kan. Nah, oke, kita lebih jauh lagi nih. Pernah nggak sih nonton film kayak blue film gitu, film-film dewasa gitu, pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Asep. Pernah. Kelas 1 SMP sudah pernah nonton. Wah, keren banget nih. Itu gara-gara teman-teman saya ngajakin Oh. langsung jadi ikut penasaran ya udah lihat kok ternyata Oke. gitu. Asep kan punya WA. Punya. WA. Nah, ketika punya WA, ada nggak suka ada share-share video-video kayak gitu? Nggak ada sih, belum nemu Pak Asep. Oh enggak, jadi nggak ada Iya, share-share itu. Belum nemu. Belum. Tapi nyari. Kalau ada gitu mah. Kalau ada. Kalau online gitu? Enggak. 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 Oh enggak. Kalau Nugra nih, pertama kali nonton kayak film gitu kapan sih? SMP, SMA atau SD bahkan? Pertama kali masuk SMP. pas kamu masuk SMP. Kalau Asep kelas berapa pertama kali nonton kayak film gitu? Sama pas masuk SMP. Oh, berarti mungkin di sharing dari Nugra ya filmnya. Enggak. Wah, gila banget. Nugra dapatnya dari mana itu film? Kan waktu itu kan sering ada Facebook kayak gitu, Pak. Facebook. Terus Nah, dan di Facebook ada linknya atau? ada link di Facebook. Oh, kamu klik, Klik kirain tuh apa gitu. Pas ditonton. dilihat, Wah, wow, bagus ternyata nih. Jadi terusan. Parah. Kalau Asep pertama kali lihat itu kayak gimana? Itu temen-temen pas di warung tuh, sini Sep, sini. Ngapain? Dilihat, toh. Ini video gini enak juga. Ini parah, memang otak-otak gacor semua ini. Dan berarti itu lihatnya di HP temen. Iya, Pak. Setelah itu pernah nonton lagi nggak? Apakah di link atau apa? belum Belum hanya di Bisa, situ aja Iya. pengalaman enggak karena nggak bisa ya. Kalau Nugra berarti pertama pengalaman kan pas waktu SMP. Iya. Setelah itu suka lihat di link-link atau pernah video gitu? Paling ada kan grup kelas kayak gitu. Nah, Oh, kan suka ada cowok-cowok share- tuh. suka ada grup share-share cowok kayak semua. gitu. Ada stikernya, ada Terus pendapat Nugra sih sendiri kayak gimana sih kayak lihat kayak gitu tuh, jijik, jorok atau menarik gitu, jadi penasaran? awalnya tuh penasaran, Pak. Tapi udah kesini, wah udah bosen lah, udah udahlah biarin aja. Terus menurut Nugra sebetulnya itu bagus nggak sih? Kalau menurut saya di era zaman sekarang, buat masalah itu bagus sih, buat pengetahuan juga. Biar Tapi kan ketika ada adegan-adegan gitu kan jadi cenderung pingin nyontoh dan pingin melakukan. Nugra terinspirasi nggak ke situ? Praktek. ada sih sedikit, tetapi Keinginan ada. Tapi tapi keberanian nggak? Nggak ada. Oke. Soalnya kan kita juga harus menjaga kehormatan seorang wanita kan. Aduh, ya Allah. Wah. Bagi yang mau jadi istri kan. Bagi yang punya istri. Beda lagi kalau bukan. Wah, ini otaknya bejat. Jadi memang ini realitas bukan bicara tentang Nugra seperti apa orangnya, tapi pendapat dia dalam konteks hubungan sosialnya seperti apa. Kalau Asep sendiri melihat video kayak gitu pertama kali ngelihat jijik atau jadi apa sih? Atau jadi wah gua pingin gitu kan? Ya, saya lihat itu kayak emang pertama penasaran sama Pak. Cuman pas dilihat tuh emang kata saya mah bagus. Jadi dua kakak beradik ini memang sama-sama gacor otaknya. Ya kalau dibilang mesum kan terlalu radikal. Terus nih, kan kita memang tidak bisa menutup mata dengan realitas sesungguhnya teman-teman SD hari ini banyak sekarang beredar video-video kayak gitu ya. Dan ternyata memang pengalaman baik Asep ataupun Nugra memang benar ternyata di masih kisaran SD mau ke SMP, berarti kan statusnya masih SD. Dan itu memang dengan bukan dari siapa tapi sekarang kan lingkupnya ya, lingkup ininya gitu ya. Di pergaulan apa ya, kebebasan akan informasi gitu ya, kita bisa akses apapun dan dimanapun gitu kan, di media sosial atau internet itu banyak banget dan bisa diakses kapanpun. Nah kemudian nih ke Nugraha sendiri ada nggak nih, karena berarti udah banyak pengalaman ya, ada nggak pengalaman misalnya temennya Nugraha yang akhirnya sampai tidak melanjutkan pendidikannya, sekolahnya gara-gara misalnya dia
hamil duluan atau menikah duluan, ada nggak pengaruh itu? Ada sih pas waktu SMP kayak gitu. Waktu SMP? Waktu SMP kan karena mungkin kurang perhatian dari orang tuanya kayak gitu. Terus juga kan pergaulan. Oke. Pergaulan. Akhirnya dia hamil duluan. Hamil duluan. Oh, dan kebetulan dia masih duduk di kelas 2 SMP. 2 SMP dan cowoknya kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Iya. Dan akhirnya kayak gimana tuh saat itu? Saat itu keluar. Keluar. Dua-duanya. Keluarnya juga awalnya tuh sembunyi-sembunyi, tapi kan yang namanya bangkai pasti tercium juga. Tercium juga, gitu, kecuali dikubur yang dalam. Terus akhirnya si cowoknya juga keluar. Keluar juga sama. Jadi nggak sampai lulus sekolah. Kemudian kan itu kejadian beberapa tahun yang lalu dong. Akhirnya sekarang seperti apa sih? Kalau nasibnya mereka itu dengar-dengar sekarang mah udah selesai, udah cerai. Pisah cerai lagi. Iya. Wow. Soalnya pas waktu itu karena mungkin cuma pengen ngesahin anaknya doang kayak gitu. Oke. Jelas lah orang tuanya. Kemudian pekerjaannya mereka, yang cowoknya terutama misalnya. Sekarang tuh kayak dagang kayak gitu. Dagang. Ya katakanlah mungkin wira swasta ya. Swasta. Tapi ini pesan buat teman-teman kalau ketika kita tidak bisa mengontrol diri, ya itu tadi. Contohnya SMP keluar dan nggak lama karena kan posisinya hanya nafsu saja, ego saja, tidak ada kematangan. Ujung-ujungnya sekarang ternyata kan akhirnya cerai. Yang jadi korban kan anaknya kan ya. Iya. Iya, dan pekerjaannya juga ya tidak bisa sementereng atau seelit yang misalnya pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Bukan berarti mengecilkan peran usaha apapun itu, tapi kan itu menghambat dari ininya juga masa depannya ya gitu. Kalau Asep sendiri nih, Asep SD pengalaman kan belum pacaran kan, belum pernah pacaran. Ya. Ada nggak pengalaman dengan temen yang kayak gitu ya, yang misalnya Asep melihatnya kok dia pacarannya kayak orang dewasa gitu, atau bahkan mungkin ada yang sampai nggak melanjutkan pendidikannya? Ada. Teman kelas Asep yang pas mau daftar ke SMP yang sama sama Asep, kan dia ke sekelas juga SD-nya. Nah terus pas emang kan Asep orangnya tuh kayak kepoan gitu. Memang kelihatan sih dia. Suka cari-cari aib orang ya. Teman-teman saya tuh yang nggak ada cuman si dia gitu. Iyalah gitu. Dicari cari tahu. Emang dia pindah sekolahnya beda. Oh, cewek. Oke. Dia tapi bukan orang yang Asep taksir di kelas 3 SD. Bukan. Dia nggak ngelanjutin gitu. Apa katanya mau nikah gitu. Dan bener nikah? Masih rencana, Pak. Cuman katanya udah baru cowoknya itu tahu beda sekolah lagi. Dan itu statusnya SMP atau masa angkatan? Kalau katanya sih SMP. Wow. SMP Pak kelas 8 kalau nggak salah. Gila, berarti kelas 2 SMP kan? Iya. Kelas 8 itu. Wow. Anak kelas 6 SD, usianya mungkin baru sekitar 12-13 tahun. Iya, 14 tahun ya. Dia hamil, dan cowoknya masih kelas 2 SMP dan wow. Pantesan kata saya pas dulu gini baru. Dan menurut Asep sebetulnya harusnya kayak gimana sih biar Asep kan pertama kali lihat kayaknya udah nggak tersaring gitu kan. Harus gimana sih pengalaman Asepnya, misalnya harus banyak main gitu kan, atau misalnya nggak usah kayaknya nggak usah dikasih HP gitu misalnya. Ya banyakin kegiatan ya seperti ngaji kayaknya gitu ya. Kalau ngaji Asep jarang sih. Kelihatan sih wajahnya. Cuman Asep tuh modalnya takut. Modalnya takut. Iya. Takut orang tua, takut Tuhan. Dua-duanya, Pak. Takut diusir sama orang tua, takut diusir di akhirat sama Allah. Ayo masalah. Ini bukan penduduk akhirat gitu ya. Tapi Asep terakhir ngaji sampai kelas berapa sih? Kelas 5 SD, dari kelas 3 SD. Kelas 5, Pak. Kelas 5. Setelah itu malas main Terus, Pak. Aduh. Kalau Nugrahan sendiri punya adik kayak gini, kayaknya nggak bisa diarahkan juga gitu ya. Susah, Pak. Susah. Mau diajak lurus malah backward. Aduh, apa? Ngaji. Kalau Nugrahan sendiri nih, kalau Nugrahan kan jauh lebih paham mungkin karena pengalaman. Untuk mencegah hal-hal seperti itu ya, pergaulan bebas yang efeknya jadi pernikahan dini, kemudian juga pernikahan dini itu menjadi efeknya kan lain lagi gitu ya. Secara psikologis dia akan tertekan, menjadi
masa depan menjadi nggak jelas gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah misalnya anak kecil itu nggak usah dikasih HP, orang tuanya harus selalu ngecek gitu kan? Kalau bahasa sekarang mungkin protek atau apa? Seperti apa sih kalau menurut Nugraha? Mungkin kalau menurut saya Untuk mencegah hal seperti itu. Karena kan buat di era sekarang susah ya Pak ya, karena kan anak kecil juga sekarang udah pegang gadget ya kayak gitu. Nah, karena era modern juga, terus juga mungkin saran dari Nugraha yang pertama batasi permainan HP batasi. Soalnya kalau kita sering-sering buka HP kayak gitu, apalagi di era anak kecil atau masa remaja, kan penasaran tuh lebih tinggi, tingkat penasaran pasti lebih tinggi. Nah, mungkin yang pertama batasi main HP, terus juga pengawasan dari orang tua juga itu penting, karena kita kalau nggak ada pengawasan dari orang tua, kita pergaulannya begitu bebas kayak gitu. Oke. Terus seberapa penting sih kayak misalnya agama itu? Kalau dulu ngaji, Nugraha sampai kelas berapa? Sampai kelas 1 SMP, Pak. Wah, saruana. Adina tidak jauh lebih baik dari kakaknya. Ya lanjut nah, kelas 1 SMP ya kelas 5 SD beresnya. Ini agak menjadi apa ya? Persoalan besar lah buat kita gitu ya. Kenapa dulu berhenti ngaji? Karena kan malas juga. Ya temen sih, Pak. Karena kan pas waktu ngaji teman-teman tuh sering main kayak gitu. Nah, pas masuk SMP teman-teman tuh udah hilang. Jadi nggak ada teman buat ngaji lagi. Jadi kalau sendiri ya malu gitu, Pak. Parah malu. Gak ada teman ngobrol. Terus selain untuk menghindari kita terjerumus pada pergaulan kayak gitu, apa sih selain tadi proteksi orang tua lah? Kalau udah segede Nugraha kan nggak mungkin diproteksi sama orang tua, Asep ya. Kalau Asep kan Asep nggak pakai HP, nah, bisa. Kalau Nugraha kan nggak mungkin. Apa sih? Kalau kita untuk menghindari hal-hal kayak gitu, terjerumus pada free sex lah kayak gitu. Kan pasti di setiap sekolah pasti ada ekstrakurikuler lah, Pak. Organisasi kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa lebih terlibat di organisasi kegiatan-kegiatan tersebut. Karena semakin banyak kita berkegiatan, semakin fokus kita terhadap seks bebas itu semakin berkurang. Oke. Jadi kan pacaran apa gitu kan, rata-rata kan orang yang lagi pacaran nggak mau apa-apa, pilihnya jalan terus, main terus, berdua terus gitu. Kalau Asep dalam kan sekarang kelas 1 SMP ya. Iya. Rencana pingin punya pacar nggak di SMP ini nanti? Kalau ada yang mau. Jadi ya. Jadi memang kamu penasaran, pingin punya pacar gitu, pingin ngerasain gimana sih punya pacar itu gitu ya. Terus ya dari pacar apa sih yang kamu harapkan? Bang, kamu makan tinggal makan, jajan tinggal minta, biar ada yang merhatiin selain orang tua. Aduh ya Allah. Ini pelik banget gitu ya. Tapi terus sebetulnya yang membuat misalnya Asep sekarang kan belum punya pacar karena banyak yang belum dapat yang klik lah gitu kan. Menurut Asep sih apa sih yang paling berpengaruh dalam kehidupan dunia Asep lah gitu ya? Apakah orang tua, kakak, keluarga, teman-teman, atau siapa sih yang paling Asep paling nyaman lah dengan mereka? Paling nyaman tuh sama mama. Sama mama. Yang paling berpengaruh itu. Berpengaruh gitu kan. Makanya Asep nggak berani takutnya mama ngusir gitu ya. Jadi buat sobat-sobat DAB nih pesan moralnya dari bahwa seks bebas itu atau perilaku seks itu jelas berbahaya, karena berbahayanya ngefeknya banyak banget ketika kita ganti-ganti pasangan melakukan hubungan seksual, mulai ada penularan penyakit menular seksual gitu ya. Dari mulai ada kalau dulu raja singa, kemudian yang paling sekarang sampai hari ini belum ada obatnya itu penularan HIV/AIDS gitu kan. Berbagai penyakit kelamin itu bisa ini. Itu pertama. Yang kedua, masa depan kita itu menjadi yang melakukan seks bebas ya. Tadi kasusnya Nugraha dan Asep juga menyampaikan ada temennya yang kelas 6 SD itu hamil, gila 14 tahun yang ini juga belum matang udah harus menikah. Tadi kalau kasusnya Nugraha itu ketika menikah kelas 2 SMP, yang sekarang itu ternyata Nugraha baru lulus kuliah, sekarang cerai itu bisa. Anaknya udah gede dan ya cerai berai aja, yang jadi korban adalah
orang tuanya masa depannya jadi tidak maksimal, tidak tercapai aktualisasinya, kemudian anaknya yang paling utama karena dia dibesarkan, dilahirkan pada kondisi lingkungan yang belum matang dan mature gitu kan. Jadi buat sobat-sobat DHB yang ini, saya kira kalau bisa menghindari itu jauh lebih baik gitu ya. Kalau misalnya belum punya pacar, jangan pacaran dulu gitu ya, karena dalam agama pun yang saya yakini Islam, jangan pernah dekati zina, dalam artian berarti jangan pacaran. Nah, kemudian kalau misalnya sudah pacaran, baik-baiknya apa sih? Arahkan pada hal yang positif, kegiatan-kegiatan positif ya. Banyakin kegiatan, kalau lagi ngampus berarti kegiatan organisasi. Kalau di luar ngampus ya coba deh buat project bareng gitu ya. Ngebangun misalnya buat usaha bareng. Jangan kemana bareng hanya untuk makan, hanya untuk apa gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sobat ADHD. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang lain juga tentunya, tapi tetap dengan dua bersaudara ini yang otaknya gacor banget. Dengan Asep yang masih kelas 1 SMP dan Nugraha yang baru lulus kuliah. Dadah.